Soal nomor 21, perhatikan gambar berikut. Besar sudut ABD adalah, jadi ABD itu adalah sudut yang ini ya, ABD. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan besar sudut tersebut. Di sini petunjuk kita untuk menyelesaikan soal ini itu adalah mengetahui bahwa besar sudut lurus yaitu ABC segini ya adalah 180 derajat. Jadi kalau kita lihat di sini besar sudut ABD ditambah besar sudut DBC itu adalah sama dengan 180 derajat jadinya. Karena dia merupakan sudut lurus. Jadi kalau saya tuliskan sudut ABD ditambah dengan sudut DBC, sudut DBC itu besarnya adalah sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita ketahui bahwa besar sudut ABD itu adalah 3x ditambah 11 derajat. Jadi di sini saya tuliskan 3x ditambah 11 derajat ya. Kemudian kita tambahkan dengan besar sudut DBC-nya. Jadi ditambahkan dengan x ditambah 25 derajat. X ditambah 25 derajat. Ini hasilnya adalah sama dengan 180 derajat. Sekarang saya jumlahkan yang sejenis, jadi 3x ditambah dengan x, itu hasilnya adalah 4x ditambah, kemudian 11 ditambah 25 itu adalah 36 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat. Kita tinggal melanjutkan perhitungan ini, jadinya 4x sama dengan 180 derajat dikurangi 36 derajat. Kita peroleh 4x itu sama dengan 180 derajat dikurangi dikurangi 36 derajat berapa? Hasilnya adalah 144 derajat ya. 144 derajat. Maka x itu sama dengan 144 derajat kita bagi 4. Kita peroleh x-nya itu sama dengan 36 derajat. Nah, kita telah mendapatkan nilai x yaitu sebesar 36 derajat. Sementara besar sudut ABD ini adalah 3x ditambah 11 derajat. Jadi kita akan mensubstitusikan nilai x di sini itu sebesar 36 derajat. Kita peroleh sudut ABD itu adalah jadinya 3x ditambah 11 derajat ya. Jadi 3 dikalikan dengan 36 derajat ya yang kita sudah temukan. 36 derajat kemudian ditambah 11 derajat. Hasilnya adalah sama dengan 3 dikali 36 itu adalah berapa? 108 ya. Jadi di sini 3 kali 36 adalah 108 derajat ditambah 11 derajat. Hasilnya adalah sama dengan 119 derajat. Maka yang benar untuk soal ini adalah pilihan D, 119 derajat. Selanjutnya soal nomor 22. Bayangan titik A negatif 1,8 hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2 adalah, nah di sini ini adalah soal tentang transformasi geometri, khususnya bagian refleksi ya, yaitu pencerminan. Untuk menentukan bayangan terhadap pencerminan garis Y sama dengan 2 itu ada caranya. Jadi ketika ada titik X1, Y1, kemudian jika itu dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya itu adalah koordinatnya X1, 2K dikurangi Y1. Nah, dalam kasus ini titik mula-mula kita atau X1, Y1 kita itu kan adalah titik A ini, negatif 1,8. Jadi saya tuliskan di sini negatif 1,8 itu akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Jadi nilai K-nya adalah sama dengan 2. Bayangannya itu adalah
koordinatnya X1 tetap ya. Jadi min 1 ini sebagai koordinat X1 itu tetap kita tuliskan sebagai negatif 1, 2K. Berarti karena K-nya ini adalah 2 ya, maka kita buat di sini 2 kali 2. Kita kurangi dengan Y1-nya, yaitu Y mula-mulanya, yaitu 8 ya. Jadi ini dikurangi 8. Maka hasil bayangannya adalah negatif 1, 2 kali 2 itu adalah 4. 4 dikurangi 8. Negatif 4 ya. 2 kali 2, 4. 4 kurang 8 adalah negatif 4. Maka bayangan titik A yang koordinatnya negatif 1,8 ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 memiliki bayangan A aksen ya, yang koordinatnya adalah negatif 1, negatif 4. Jadi yang benar untuk soal ini adalah pilihan D. Agar lebih mudah dipahami, di sini saya tunjukkan bahwa ini adalah titik A yang koordinatnya adalah negatif 1,8. Jadi negatif 1 dan 8 bertemu di sini ya, di titik A ini. Kemudian yang berwarna merah ini adalah garis Y sama dengan 2. Kalian tahu ini adalah sumbu Y ya. Nah, di sini nilai Y sama dengan 2. Sekarang ketika titik A ini dicerminkan terhadap ini, terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangannya itu adalah jaraknya sama dari titik mula-mula ke cermin, kemudian dari cermin ke bayangan. Kalau kita hitung di sini dari titik A ke cermin itu jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan cara yang sama, maka dari cermin ke bayangan itu juga harus 6 satuan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koordinatnya adalah di sini ya, negatif 1,4. Lalu kita lihat di sini, saya cerminkan dengan program ini ya, kita peroleh bayangannya di sini di titik negatif 1, negatif 4 sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi. Soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Diketahui jari-jari lingkaran A 10 cm, jadi jari-jari lingkaran A yang ini adalah lingkaran A, itu jari-jarinya 10 cm. Kemudian jari-jari lingkaran B itu 3 cm. Jadi BL ini ya 3 cm. Jika jarak pusat lingkaran A dan B itu 25 cm, ini pusat lingkaran A, ini pusat lingkaran B, maka jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah AB ini, itu adalah 25 cm. Kemudian, maka panjang garis singgung persekutuan KL, panjang KL ini ya yang ditanyakan. Berapa? Saya misalkan sebagai X. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu belajar tentang garis singgung persekutuan luar. Ini saya tuliskan tentang garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini. Jadi, untuk menentukan garis singgung persekutuan luar yang berwarna biru ini, kita menghitungnya seperti menghitung pada segitiga siku-siku ya, menggunakan Pythagoras. Jadi, yang ini, yang D ini adalah jarak antara kedua pusat, yaitu 25. Kemudian yang M ini adalah sisi tegaknya, ya, sisi tegak segitiga siku-siku ini, TPQ, itu yang akan kita hitung sebagai X. Kemudian R dikurangi R, ini adalah selisih jari-jari lingkaran besar dengan jari-jari lingkaran kecil. Jadinya 10 dikurangi 3. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan itu, jadi kita tuliskan sebagaimana Pythagoras, bahwa X kuadrat atau garis singgung persekutuan luarnya itu ya adalah sama dengan ini sisi miringnya ya, jarak antara kedua titik ini sebagai sisi miringnya. Jadi di sini 25 kuadrat dikurangi dengan ini ya, R dikurangi R, yaitu selisih antara jari-jari lingkaran besar dengan jari-jari lingkaran kecil. Jadi di sini juga sama begitu.
10 dikurangi 3 kuadrat. Gitu ya. Jadi di sini 25, di sini adalah 10 kurang 3, 7 ya. 7. Dan ini yang kita cari sebagai X. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nilai dari ini. X kuadrat itu adalah sama dengan 25 kuadrat itu 25 kali 25 adalah 625. Kita kurangi dengan 10 kurang 3, 7 ya. 7 dikuadratkan, 7 kali 7 itu adalah 49. Sekarang X kuadratnya adalah sama dengan 625 dikurangi 49, 576. Maka X kita peroleh dengan mengakarkan nilai dari 576 itu. Kita peroleh nilai X-nya adalah akar 576, yaitu 24. Karena 24 kali 24 adalah 576. Maka yang benar untuk soal ini adalah pilihan D, 24 cm, sebagai panjang garis singgung persekutuan luar KL ini. Soal nomor 24, perhatikan gambar berikut. Bagian yang disebut rusuk adalah, nah di sini kita perhatikan gambar tabung ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa tanda panah ya, yang nomor 1, 2, bagian yang ini nomor 3, kemudian nomor 4. Bagian yang rusuk itu yang mana? Jadi rusuk itu adalah garis yang merupakan pertemuan antara dua sisi ya. Kalau kita lihat gambar tabung, ini adalah bagian-bagiannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang nomor 1 ini adalah sisi atas. Sering kali disebut sebagai atap. Kemudian yang nomor 2 ini ya, itu adalah merupakan tinggi tabung ya. Beberapa juga menyebutnya sebagai garis pelukis pada tabung. Yang nomor 3 ini adalah merupakan selimut tabung. Jadi sisi yang mengelilingi tabung ini disebut sebagai selimut tabung. Sedangkan yang nomor 4 ini merupakan rusuk tabung ya, rusuk pada bagian alas tabung. Untuk rusuk pada bagian atas tabung atau atapnya itu adalah yang ini. Ya, jadi tabung mempunyai 2 buah rusuk, di atas dan di bawah. Oleh karena itu, bagian yang disebut rusuk adalah yang nomor 4. Pilihan D. Soal nomor 25. Sebatang kawat dengan panjang 6 meter akan dibuat model kerangka balok berukuran panjang 25 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 8 cm. Banyak model kerangka balok yang dapat dibuat adalah berapa buah? Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan gambarkan terlebih dahulu sebuah balok. Ya, ini saya gambarkan baloknya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya. Dikatakan bahwa panjangnya itu adalah 25 cm. Jadi di sini panjangnya itu adalah sama dengan 25 cm, kemudian lebarnya itu adalah 12 cm, dan tingginya itu adalah sama dengan 8 cm. Untuk membuat kerangka sebuah balok itu kita memerlukan 4 panjang ya, 4 lebar, dan 4 tinggi. Jadi panjangnya itu 4 karena ini 1, 2, 3, 4. Kemudian lebarnya juga 4, 1, 2, 3, 4. Tingginya itu juga 4, 1, 2, 3, 4. Sehingga balok yang terdiri dari 12 rusuk ini, itu untuk satu baloknya kita akan memerlukan kawat sepanjang. Jadinya kawat satu balok ya, saya tuliskan itu adalah sama dengan 4 kali panjangnya ditambah lebarnya ditambah tingginya. Karena panjangnya perlu 4, lebarnya perlu 4, dan tingginya perlu 4. Jadinya ini adalah 4 kali panjangnya berapa? 25 ya. 25 ditambah lebarnya 12 dan tingginya itu adalah 8.
Jadi 4 kali 25 tambah 12 ditambah 8 itu adalah 45 ya. 45. Maka ini hasilnya adalah sama dengan 180 cm. Jadi untuk membuat satu kerangka balok itu memerlukan kawat sepanjang 180 cm. Di sini kita punya keseluruhan kawat itu adalah 6 meter ya. Kita harus konversi dulu ke satuan cm agar sama. Karena 1 meter itu adalah sama dengan 100 cm, maka di sini 6 meter itu adalah sama dengan 6 kali 100 ya, yaitu 600 cm. Kita punya kawat 600 cm. Kemudian untuk membuat satu balok, kita memerlukan 180 cm. Nah, berapa balokkah yang bisa kita buat? Di sini kalau satu balok itu adalah 180 cm. Kalau dua balok berarti berapa? 2 kali 180 cm ya. 2 kali 180 itu adalah 360 cm. Masih cukup kawat kita. Kawat kita kan 600 cm. Ini baru habis 360 cm untuk 2 kerangka balok. Kalau 3 itu berarti 3 kali 180 cm. Yaitu sepanjang 540 cm. Masih cukup? Masih cukup ya. Ini kan 600 cm. 3 itu baru 540 cm. Kalau 4 balok berarti 4 kali 180 cm, yaitu 720 cm. Nah, ini sudah tidak cukup ya kalau kita membuat 4 kerangka balok. Oleh karena itu, yang benar itu adalah kita hanya bisa membuat sampai 3 model kerangka balok saja dan menghabiskan kawat sepanjang 540 cm. Kalau kita buat 3 berarti nanti akan tersisa kawat sepanjang 600 dikurangi 540 yaitu 60 cm. Oleh karena itu yang benar untuk soal ini itu adalah pilihan B, 3 buah kerangka balok.